warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang telah memberikan karunia, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Ada cara terindah kecuali menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dan orang yang bersyukur kepada Allah maka pasti mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban seorang muslim adalah bagaimana mereka memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, terkhusus dikala mereka bertemu dengan hari yang mulia, yaitu hari Jumat, hari di mana kita akan berlomba-lomba untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sendiri yang menyebutkan salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat, dan sekarang adalah hari Jumat, hari di mana kita diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang memperbanyak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia, maka itu merupakan di antara kemuliaan yang luar biasa. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim pasti akan menjadikan surga sebagai tujuan dan cita-cita utama. Maka mereka akan selalu dan senantiasa berusaha bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surga. Dan di antara salah satu jalan pintas kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah aku mendapatkan sesuatu yang bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga kecuali dua. Yang pertama adalah taqwa, dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Dua sifat ini merupakan di antara salah satu yang bisa memudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki akhlak yang mulia, hubungan kita dengan sesama. Tentunya kita bertanya, karena apabila kita berbicara tentang akhlak yang mulia, akhlak mana yang akan kita bicarakan? Maka dari sini para ulama memberikan sebuah kaidah. Kalau seandainya kalian ingin mengetahui bagaimana itu akhlak yang mulia, maka pelajarilah 4 hadis ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, siapapun yang berbicara tentang akhlak yang mulia, kalau mereka ingin tahu apa itu adab dan akhlak yang mulia, maka terkumpul dalam 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka katakan kata-kata yang baik atau hendaklah mereka diam. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, la taghdab, jangan mereka marah. Kemudian yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai mereka mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. 4 hadis ini merupakan kaidah ketika kita berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia. Sebagaimana tadi di awal kita telah menyebutkan
bahwa di antara salah satu yang memberikan kemudahan seorang hamba masuk ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Maka dikala ada yang bertanya, mana itu akhlak yang mulia? Inilah jawabannya. Yang pertama, orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia adalah mereka yang akan mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Mereka tidak akan mau berbicara kecuali bicara mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang paling banyak menyebabkan seorang masuk ke dalam api neraka ada dua. Yang pertama di antara kedua jenggotnya, dan yang kedua di antara kedua pahanya. Apa makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka adalah lisannya, mulutnya, dan yang kedua adalah kemaluannya. Maka Nabi menyebutkan, kalau ada di antara kalian yang menjamin dua ini, maka aku akan jamin surga untuknya. Yang pertama adalah lisan. Lisan itu ikhwatul Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kalimat-kalimat yang indah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bukan untuk menceritakan saudara, bukan untuk mengumpat, bukan untuk mencela, bukan untuk mencaci. Itu bukan seorang muslim. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka adalah lisannya. Kalau seandainya kita balikan hadis ini, apabila ada seorang muslim yang menjaga lisannya, maka mereka diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah adab akhlak yang pertama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyaskut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, katakan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Dan diam itu adalah di antara salah satu yang terbaik agar mereka tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang hamba meninggalkan apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Sesuatu yang tidak ada kepentingan bagi diri kita, tidak usah kita mengetahuinya. Tidak semua perkara dunia harus kita ketahui. Tidak semua urusan tetangga kita tahu. Tidak semua urusan orang lain harus kita tahu. Yang harus kita ketahui, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, itu yang harus kita ketahui. Bukan kita harus mengetahui aib saudara kemudian kita menceritakannya. Bukan kita harus mengetahui berita ini, berita itu, sehingga kita harus menjadi orang yang hafal semuanya. Tidak. Akhlak yang mulia, mereka yang memilikinya adalah mereka yang menyibukkan dirinya dengan dirinya, menyibukkan dirinya dengan ibadah, menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, adab dan akhlak yang mulia, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Orang yang pemarah adalah orang yang tidak memiliki adab dan akhlak yang mulia. Kebalikannya, orang yang bisa menahan amarahnya adalah orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia. Karena kemarahan adalah awal daripada kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kalimat yang indah, awwaluhu junun wa nihayatuhu nadam. Kemarahan awalnya adalah kegilaan. Orang marah mereka tidak akan tahu apa yang mereka lakukan. Orang marah mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Namun dikala mereka sudah sadar, di saat itulah mereka mengetahui penyesalan-penyesalan akan muncul. Betapa banyak rumah tangga hancur karena kemarahan. Betapa banyak tali silaturahim retak karena kemarahan. Betapa banyak antara keluarga tidak akur karena kemarahan. Maka di antara adab dan akhlak yang mulia, la taghdab, jangan kalian marah. Dan jangan marah itu tentunya ada orang yang memang tidak pemarah dan ada orang yang pemarah. Orang yang tidak pemarah, alhamdulillah, tinggal bagaimana mereka menjaganya. Dan orang yang suka marah, tinggal bagaimana mereka melatih dirinya. Maka Nabi telah memberikan solusi. Kalau kalian marah, berlindung kepada Allah. Kalau kalian marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau kalian marah dalam keadaan duduk, berbaring. Kalau kalian marah, maka tinggalkan keadaan. Itu semua merupakan solusi dari agama. Karena kemarahan adalah di antara sifat yang tidak memiliki adab dan akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, Nabi SAW menyebutkan, bagi kita yang ingin memiliki adab dan akhlak yang mulia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan yang kalian miliki sampai mereka adalah orang yang akan berkasih sayang kepada muslim yang lain. Mereka tidak akan mencela, mereka tidak akan hasad,
mereka tidak akan iri, mereka tidak akan mencaci. Itu adalah seorang muslim. Mereka akan mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Dan itulah kategori kaedah kalau seandainya kita ingin memiliki adab dan akhlak yang mulia. Dan adab dan akhlak yang mulia merupakan jalan mudah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surganya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara langkah mudah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memiliki adab dan akhlak yang mulia. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia adalah mereka yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia adalah mereka yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu yang bisa memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba adalah adab dan akhlak yang mulia. Kalau seandainya demikian keadaannya, mereka dekat dengan Nabi, mereka dicintai oleh Nabi, mereka berat timbangan kebaikannya, maka sudah pasti langkah mereka mudah dalam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, memiliki adab dan akhlak mulia merupakan tujuan utama diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus kepada kita, paling mulia akhlaknya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di dalam surga, maka perbaikilah adab dan akhlak yang mulia sesuai dengan hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mengikuti arahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila kita mudah untuk mengikuti arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita di akhirat, di mana tidak ada kemudahan kecuali kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu yang menyebabkan kemudahan tersebut adalah adab dan akhlak yang mulia yang kita miliki. Seorang muslim akan senantiasa melatih dirinya. Tidak mudah untuk mendapatkan adab dan akhlak yang mulia, butuh latihan, butuh usaha. Namun itu merupakan langkah awal kita ingin mencari surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dari api nerakanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Sau i'tadilu, shaf rapat luruskan, barakallahu fiikum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنعمته ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.